Nah, ini adalah area lahannya, teman-teman. Jadi datar seperti ini. Bisa kita lihat, bisa kita cek lokasi lahannya datar, siap untuk dibangun. Jadi memanjang ke belakang ya, teman-teman. Cukup panjang ke belakangnya karena lebar depan 8,5 meter. Misalkan di belakang dibuat rumah atau mungkin mau ditambah kos-kosan, itu bisa. Nah, terus di belakang lahan itu ada sawah dan ada sungai. Kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dunia Nabi, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Terima kasih sudah kembali lagi di channel YouTube Dunia Nabi. Saya doakan Bapak Ibu, saudara sekalian, rezeki lancar, sehat walafiat, dan segera mendapatkan tanah atau hunian yang diimpikan. Ini adalah video saya yang kedua. Dulu saya pernah review lahan ini, tapi memang ada beberapa poin yang dulu memang itu kesalahan saya karena saya ada misinformasi. Jujur saja untuk lahan ini peminatnya cukup banyak ya, sahabat Dunia Nabi. Cukup ramai untuk yang datang ke sini, hampir 30 orang, 30 customer yang sudah hadir di sini, tapi memang belum ada yang sepakat deal ya untuk lahan yang saya tawarkan. Padahal ini lahan menarik banget, cakep, dengan kota Jogja dekat, harganya pun juga masih murah ya, karena di bawah 2 juta. Nah, jadi saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah ke sini tapi kok sepertinya ada misinformasi. Saya akan perbaiki di video kali ini, dan ini menjadi informasi juga untuk Bapak Ibu yang belum pernah ke sini, dan yang sudah pernah ke sini pun juga jadi tahu apa perkembangan atau update terbaru apa dari lahan yang saya tawarkan ini. Nah, luasannya yaitu 410 meter persegi. SHM-nya pekarangan, berada di Gampeng, Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Wates KM7 atau berada di sebelah selatan Pasar Bale Catur. Ini cukup strategis, dari sini ke utara sana sampai ke Jalan Wates KM7 hanya berjarak 200 sampai 250 meter ketemu dengan Pasar Bale Catur. Untuk lebar jalan bisa papasan. Nah, terus di samping lahan ada perumahan, di depannya sini ini ada kos-kosan. Nah, menariknya area yang saya tawarkan ini berada di kawasan pabrik, ada pabrik kue, ada pabrik bahan bangunan, ada pabrik lain-lainnya juga, dan di area Jalan Wates KM7 itu memang banyak usaha, teman-teman. Makanya kos-kosan yang di sini tergolongnya cukup ramai. Jadi area sini nggak hanya mahasiswa saja yang ngekos, tapi ternyata banyak juga karyawan-karyawan pabrik yang cari kos-kosan di area sini. Jadi ini termasuknya lahan yang bisa dikembangkan. Nah, ini yang saya revisi yaitu lebar depannya. Lebar depannya yaitu 8,4 meter ya. Dari sini, teman-teman, sampai batas tanahnya di sini. Nih. Ini adalah batas tanah sisi selatan. Nah, jadi lahan ini menghadap ke barat. Tapi kalau misalkan sore, lahan tidak begitu terlalu terik, teman-teman, karena di bagian depan ini ada pohon dan juga ada rumah yang cukup tinggi sehingga area lahan kalau sore nggak terlalu panas. Nah, dulu di video saya yang pertama saya tidak bisa masuk ke area lahan dengan leluasa, tapi sekarang sudah dibabat seperti ini, jadi saya bisa masuk dengan mudah banget, teman-teman. Yuk kita langsung saja masuk ke area lahan. Kita cek dari depan sampai belakang ya. Dulu ini benar-benar semak ya, saya nggak bisa sampai area sini. Bisa dicek video saya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya bikin video ini, cuman sekarang lebih terasa enak saya masuknya karena sudah dibabat ya untuk pohon-pohon bambu ya, sudah dibereskan, hanya tinggal sedikit saja pohon bambu yang masih ada, nanti tinggal dibersihkan saja sehingga saya ya itu bisa masuk ke area lahan. Jadi area lahan
itu memang dari jalan turun, tapi tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 30 cm saja, bisa diuruk. Kalau teman-teman menginginkan lahan yang datar atau selevel dengan jalan, tapi sebetulnya dengan ketinggian seperti itu aja nanti sudah bisa ya untuk dibuat dibuat hunian. Nanti tinggal dibuat drainase saja sehingga aliran air itu bisa ngalir ke sungai. Nah, ini adalah lahannya. Jadi walaupun sudah dibersihkan, tapi saya harus hati-hati karena agak becek karena habis hujan ya area sini. Nah, kita bisa lihat aliran sungai kalau habis hujan seperti apa ya, secara kederasan aliran sungainya. Nah, terus tepat di sisi utara lahan itu ada tembok ya, tembok yang mana sisi utaranya adalah perumahan yang sekarang posisinya juga sudah full diisi oleh penduduk. Sudah full ya, tapi ada satu lahan kosong yang memang belum dibangun. Nah, ini adalah area lahannya teman-teman. Jadi datar seperti ini, bisa kita lihat, bisa kita cek lokasi lahannya datar, siap untuk dibangun. Jadi memanjang ke belakang ya teman-teman, cukup panjang ke belakangnya karena lebar depan 8,5 meter. Misalkan di belakang dibuat rumah atau mungkin mau ditambah kos-kosan, itu bisa. Nah, terus di belakang lahan itu ada sawah dan ada sungai. Kita coba ya lihat sawah dan sungai, tapi ini ada perbedaan dengan video yang pertama saya waktu itu. Kalau yang pertama kali video sawahnya hijau ya teman-teman, cuman kalau yang sekarang sawahnya baru uritan ya, atau baru kecil-kecil itu, apa ya namanya mas, sawah kecil yang pembibitan itu loh ya, baru tahap pembibitan. Jadi memang kelihatannya tidak hijau, tapi sebetulnya itu adalah area persawahan yang kalau pas hijau sangat menarik sekali ya view-nya. Oke, kita coba masuk ke area lahan, ke area belakang lahan. Walaupun pelan-pelan tapi bisalah kita sampai area belakang, biar penonton YouTube Hunian AB bisa melihat sampai bagian belakang ya. Pokoknya istimewa nih. Nah, nanti kalau misalkan jadi punya teman-teman, silahkan bisa dibersihkan, bisa dibangun sehingga area ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan keluarga. Lahannya bagus Bapak Ibu, misalkan di bagian belakang mau dibuat rumah atau mau dibuat kos-kosan di hadapan belakang, sangat menarik. Nah, ini sudah terlihat sungainya dan juga sudah terlihat area persawahan. Tapi nah, sekarang itu aktivitas dari pertaniannya, kita lihat ada traktor ya sahabat Hunian AB, ada traktor yang sedang garap lahan tersebut. Ada Pak Tani ya, saya lihat dari belakang ada Pak Tani ya, 2 Pak Tani yang sedang garap lahan. Mungkin bulan depan area sini sudah hijau, dan tepat di depan saya ada aliran sungai. Nah, ini aliran sungainya memang lebih deras daripada video saya yang pertama karena Jogja hujan terus kalau sore ya mas ya, setiap sore hujan. Jadi posisi air pun juga lebih deras daripada yang video saya yang pertama. Ini posisi lagi hujan seperti ini, antara tanah di bagian belakang dengan sungai itu masih ada space atau mungkin ketinggiannya 2-3 meter. Jadi relatif aman area sini dari luapan air itu, karena alirannya juga tenang seperti ini, kondisi hujan pun juga relatif tenang seperti ini dan tetap jernih. Itu yang istimewanya, tetap jernih. Kita misalkan ya Bapak Ibu nanti pengen bangun area sini, tinggal dibereskan, dan juga pohon mana yang mau dipertahankan. Misalkan area ini ya ada pohon ini ya, gede ini, sepertinya mengganggu pemandangan, itu bisa ditebang ya. Pohon ini bisa ditebang atau mungkin diganti juga bisa, pohon itu juga ditebang. Tapi di bagian tengah itu masih ada pohon-pohon besar lain yang
sebetulnya sayang juga kalau mau ditebang, tinggal dipertahankan saja. Lokasinya berada di Balai Catur, Gampeng, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, lokasinya cukup strategis karena berada di Jalan Wates KM 7 atau 7 km sampai ke Kota Jogja. Perjalanan dari sini ke Kota Jogja kurang lebih sekitar berapa menit ya Mas? 15 menit ya kurang lebih. Ke kampus UMY 5 km, kurang lebih perjalanan 13 menit. Nah, terus ke rumah sakit PKU Muhammadiyah itu dari sini sekitar 3 km. Nanti ada pom bensin. Jadi memang jalan Wates ya, dari jalan Wates KM 1 sampai KM 10 itu memang ramai sekali. Ada pom bensin, ada Indomaret, ada Alfamart, ada sekolahan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pengen mungkin ya suatu saat menyekolahkan anak atau apa, itu jarak 1 sampai 5 km itu sudah ketemu sekolah-sekolah yang memang unggulan ya, atau memang sekolah terbaik gitu. Kalau misalkan kuliah, ini banyak pilihan, ada UMY, ada Ahmad Yani, Alma-Ata ya. Nah, jaraknya kurang lebih 5 km. Jadi area sini dibuat kos-kosan pun bisa dengan konsep kos-kosan yang memang ramah lingkungan atau memang memiliki tingkat keheningan yang cukup lumayan nih ya area sini. Depan lahan walaupun jalan aspal tapi tidak terlalu ramai ya. Jarang ada kendaraan yang bolak-balik lewat-lewat gitu. Jadi area belakang sini bahkan sampai tengah ya, kalau misalkan dibuat tempat belajar atau dibuat kos-kosan itu saya yakin cukup menarik mahasiswa-mahasiswa, karena mahasiswa pun juga lebih senang dengan kos-kosan yang lebih tenang sehingga lebih fokus untuk belajar. Nah, ini cukup bagus, sudah banyak yang melihat atau mengunjungi lokasi ini. Mudah-mudahan salah satunya adalah Bapak Ibu yang sedang menonton channel ini. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Oh iya, harganya berapa? 530 juta. Dan nego langsung aja ke admin. Gitu ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.